Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah ada di proyek JIS ya, Jakarta International Stadium. Tapi sebelum kita masuk ke area project, kita harus mengganti semua perlengkapan kita dengan APD yang disesuaikan dengan projectnya. Jadi kalau teman-teman kalau memilih APD, pastikan teman-teman harus tahu dulu risikonya apa. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Pertama adalah safety shoes ya, sepatu. Nah, sepatu kayak gini nggak cocok, jadi harus diganti sepatu yang safety ya. Oke, safety shoes. Nah, ini contoh safety shoesnya. Safety shoes yang standar untuk project disarankan ya, yang tidak ada talinya. Kenapa? Karena di project itu kan banyak sekali bekas tulangan-tulangan besi-besi berserakan. Kalau misalkan ada talinya itu suka kesangkut. Jadi pilih yang seperti ini aja nih, yang standarnya ya. Pakai kaos kaki aja dulu. Nah, kalau memilih safety shoes juga teman-teman harus diperhatikan masa berlakunya ya, seperti konten Kacideni yang kemarin. Pastikan masa berlakunya, terus belum lagi teman-teman juga lepas lagi nih, teman-teman juga harus tahu kebutuhannya itu di bagian bawah ini apakah dari sol ataupun dari bahan lain yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ada juga yang supaya anti slip juga ada gitu ya. Oke, sudah siap. Lalu nanti mungkin di sana kita akan disediakan ada vest ya, rompi. Tapi di sini kita pakai safety glasses ya. Safety glassesnya yang berwarna hitam ya, karena di outdoor. Jadi teman-teman cari yang warna hitam ya, seperti ini. Lalu karena di sini ada risiko dari batu, dari kejatuhan, dari tertimpa dan lain sebagainya, kita pakai helm. Sebenarnya sih kalau soal kebisingan nggak terlalu, tapi kalau mendekati di daerah sana itu terlalu bising ya. Jadi pakai yang ada langsung yang namanya earmuff ya. Kita pakai ya. Oh ya, memilih helm juga silakan ditonton di video Kacideni sebelumnya ya. Ada tips memilih safety helmet. Pastikan di sini ada chin strapnya, teman-teman, untuk penguatnya. Dan di bagian belakangnya ada fast tracknya. Oke, nah ini udah siap ya. Tinggal kita pakai rompi. Oh ya, ada masker ya. Terus pakai masker juga karena tempatnya berdebu. Jadi maskernya pun juga harus disesuaikan dengan debu. Kadar debu di sini, udara ambien dan lain sebagainya. Oke, kita coba berdiskusi dengan salah satu HSE penanggung jawab untuk di project di sini. Jadi apa aja tadi, Mas atau Pak? Ini atau fasilitas tadi yang diinfokan? Ya. Jadi ini kan kita lagi jalan di proyek Jakarta International Stadium ya. Jadi proyek JIS ini merupakan proyek penugasan dari pemerintah Provinsi DKI. Nah, proyek ini memang kita nyebutnya adalah stadion kita. Jadi memang siapapun boleh merasa memiliki, karena memang secara pendanaan juga berasal dari masyarakat juga yang kemudian dibangunlah satu fasilitas yang ini bisa dibilang impiannya orang-orang DKI lah. Orang-orang DKI kan mungkin ngeliatnya
kita belum punya kayak stadion yang benar-benar standar internasional, kemudian dengan fasilitas yang segitu megahnya gitu kan. Terus tahun berapa ini proyek ini berjalan mulainya? Awal pembangunan di 2019 ya, 2019. Kemudian 2020 sempat terhambat karena adanya pandemi. Kemudian dikebut lagi nih tahun 2021, dan insya Allah sih harusnya di tahun 2022 di pertengahan atau mungkin di akhir sudah bisa beroperasi. Ini untuk di lingkup sisi barat sebenarnya sudah banyak yang sudah siap ya, terutama yang dalam ruangan, arsiteknya, kemudian lapangan yang di dalam stadion pun sudah ditanami rumput. Dan kemarin sempat dites sama Padi ya, Padi Ribon nyanyi di situ, ya, dan aman. Itu aman. Ini termasuk lightning juga udah. Nah. Ini yang proyek yang kemarin itu heboh di TikTok, di sosial media, yang pengangkatan secara canggihnya itu ya. Nah, termasuk itu juga. Kebetulan kalau proses pengangkatannya kan sudah selesai, jadi kita taunya baja sekarang sudah berdiri. Pokoknya nanti kita lihat aja di dalam, explore semuanya di dalam. Oke, kita langsung masuk ya teman-teman ya. Timur Pak. Zona timur ya. Zona timur. Ya. Nanti ini kendaraan lewat sini ya? Apa lewat sini nanti? Iya, lewat sini juga Pak. Langsung naik ke atas? Ada lewat timur, ada juga lewat barat Pak. Ada dua ram, ini yang sisi timur, dia yang arah dari tol ya. Kemungkinan nanti kalau misalnya tol ada aksesnya, kalau yang dari sisi barat dia yang arah dari Ancol, dari Sunter. Ini target DKI menyelesaikan proyek ini tahun berapa? Kira-kira kalau dari tahun sisi depan ya, tahun depan Pak. Tahun depan. Sekitar 2022. Iya, 2022. Wah, bentar lagi dong Maret. Iya, benar. Insya Allah. Tinggal 4 bulan lagi. Cepet ya. Ini kayaknya udah lihat pada finishing semua ya, berarti ya. Betul. Finishing. Sudah mulai finishing. Kita progres ini di 89% Pak. 89% progres. Dulu pas waktu puncaknya pekerjaan itu berapa orang kira-kira tenaga kerja untuk mengerjakan proyek Kalau tenaga kerja sendiri prestisius seperti ini? Di atas 2000-an lebih Pak. 2000 ya? Iya. Dan untuk pengebutan sendiri saat kemarin itu kita dibagi 3 shift Pak. Jadi 24 jam. Waduh, 24 jam jadi. Berarti pembagian shiftnya itu luar biasa ya. Berarti banyak subkon yang bekerja di sini, termasuk BUMN saya lihat tadi ya. Iya. Kira-kira ada berapa subkon kira-kira? Kalau subkon sendiri kita ada lebih dari 100 Pak. Oh, lebih dari 100. Ya. Tapi support BUMN juga banyak juga ya? Iya. Untuk BUMN. Sini menkonnya dari KSO, Wika Gedung, Jaya Konstruksi dengan PT PP. PT PP ya? Ya, memang kita ngeliat di kapasitasnya juga ya. Dan tentunya proses-proses pemilihan vendor, pemilihan kontraktor ini juga cukup sengit kemarin pada saat proses pemilihan tender, dan akhirnya ditetapkan KSO ini. Jadi di Jakpro sendiri kita punya prosedur CSMS. Ya, di mana CSMS itu mulai dari tahap PQ atau prakualifikasi. Jadi kita sertifikasi dulu si perusahaan-perusahaan yang mau ikut tender. Kemudian nanti mereka dapat tuh ada yang namanya sertifikat PQ CSMS. Nah, ketika sertifikat itu sudah didapat, itu merupakan salah satu persyaratan perusahaan untuk bisa mengikuti tender. Oke, jadi mereka harus mengikuti syarat pemenuhan CSMS terlebih dahulu. Betul. Nilainya mencukupi, betul. Ya kan, potensi bahaya tinggi harus di atas 60% ya, betul. Kalau nggak salah ya. Ya. Kalau sudah itu dapat sertifikat, baru dia bisa melakukan penawaran harga. Ya, baru gitu bisa ikut tender. Kalau belum ikut PQ, belum punya sertifikat PQ, dia nggak bisa ikut tender. Oke, luar biasa. Nah, ketika tender udah terpilih, udah ketok palu, itu pun belum selesai di situ. Kita masih harus meminta mereka, ini kan kita acuan dari termasuk Permen PAU 10 2021 ya. Iya, betul. Yaitu salah satu persyaratannya adalah menyusun adanya RKK, ya. Kemudian ada biaya K3 juga, dan dari situ biasanya kita sampaikan di PCM ya, atau Pre-Construction Meeting. Kita review semua, dokumen semua, termasuk di sini yang menarik adalah RKK itu tidak hanya dari kontraktor nih atau KSO, tapi RKK yang disusun oleh konsultan atau pengawas. Karena kan harusnya
kalau di Permen PO 10 2021 kan RKK ada 2 macam kan? Iya, betul. Yang versi dari konsultan sama yang versi dari kontraktor. Nanti ini di-match-kan gitu. di-match-kan. Iya, betul. Jadi bridging dokumen itu penting kalau Iya, di iya. proyek-proyek dengan semegah ini ya. Iya, iya, iya. Harus jelas secara tata laksananya. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Kalau mau ikut tender biasanya perusahaan-perusahaan besar akan menseleksi dulu vendornya. Banyak proses seleksi, salah satu proses seleksi toolsnya adalah CSMS, Contractor Safety Management System. Termasuk Tapi, di Japro. Termasuk di Japro. Tapi kalau misalkan pabrik biasanya nggak lewat CSMS, namanya itu seleksi vendor atau pengisian kuesioner. Ya. Oke, kita masuk ke dalam ya teman-teman ya. Oke, ini apa nih Pak? Ini akses jalan kerja. Akses jalan Jadi, kerja. Khusus ini untuk akses publik ketika pabrik itu ke Jakarta International Iya. Stadium, Pak. Jadi setiap orang yang masuk ke sini dia harus memperhatikan apa saja yang menjadi kewajiban. Ya. Salah satunya kewajiban menggunakan APD ataupun diinformasikan kalau ada banyak risiko-risiko yang paling sering terjadi ya. Kalau teman-teman lihat nih ada tersandung sama jatuh dari ketinggian. Ya, betul. Nah, gitu ya teman-teman ya. Yuk, kita masuk. Oke, Pak Reza, Pak Rey, kira-kira ini pekerjaan apa ya? Ya, ini pekerjaan penutup ini ya, sisi luar dari JIS atau kita biasa sebut fasad atau penutup ya, perforated gitu lah. Ini memang metodenya dia dirangkai dulu di bawah. Setelah itu setelah dia sudah jadi satu rangkaian, kemudian dia baru di lifting ya. Mungkin yang teman-teman bisa lihat di atas nih. Ini yang fasad yang sudah ini terpasang. menutup semua stadion. Betul, ya. betul. Namanya pasak ya. Fasad. Tapi ini tetap dilindungi semua oleh kren ya. Ya, betul. Tuh, jadi teman-teman semua kalau ini dilindungi semua tuh pakai kren. Ya. Pekerjanya pun juga harus distandarkan dengan menggunakan full body harness selain kelengkapan APD yang minimal tadi. Ya. Oke, Pak Reza, ini gondola seperti apa kalau di sini penggunaannya? Ya, gondola kalau kita bicara di konstruksi, ini termasuk salah satu peralatan konstruksi yang banyak dipakai ya. Jadi gondola ini masuk dalam kategori pesawat angkat-angkut atau lebih pasnya di pesawat angkatnya ya. Nah, pesawat angkat-angkut ini kan sudah diatur nih di dalam Permenaker nomor 8 tahun 2020. Ya, betul. Nah, salah satu persyaratannya dia harus dilakukan periksa uji, kemudian pemeriksaan secara berkala, terutama untuk visual ya, visual. Nah, di sendiri semua peralatan angkat-angkut itu kita menggunakan color coding. Kalau misal teman-teman di sini sudah terlihat ya, ada nama perusahaannya, kemudian jenisnya, termasuk di sini ada keterangan nih bahwa untuk warna kuning ini berlaku untuk bulan Oktober sampai dengan Desember. Artinya fungsinya buat apa sih color coding? Ketika tim safety, tim owner, MK gitu ya melakukan pemeriksaan di lapangan, nggak perlu sampai melihat detail per detailnya, karena fungsi K3 bukan untuk memeriksa ini layak atau enggak. Kita lebih kepada advisor, kita lebih kepada bahwa ini sudah diperiksa atau belum. Sehingga dari jarak jauh pun udah kelihatan, oh kok color codingnya, misal ini kan sampai Desember. Jadi ketika melakukan inspeksi di bulan Januari, dari jauh udah kelihatan kok masih ada yang kuning gitu. Jadi Kalau gitu ya. misal ya Januari udah ganti nih harusnya jadi hijau gitu kan. Kok masih ada yang kuning, nah berarti belum diinspeksi gitu. Jadi intinya yang melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap alat ini adalah orang yang berkompeten. Betul. Ahli pesawat angkat, pesawat angkut. Ya. Tugasnya Atau kita teknisi, tugasnya lebih pasnya teknisi. Ya, teknisi. Tugasnya kita Ya. sebagai ahli K3 atau ahli K3 umum, teman-teman juga ya, hanya memastikan saja apakah sistem ini berjalan Betul. atau tidak. Ya. Salah satunya dengan menggunakan color coding kayak gini dan ada penandaan sampai dengan Desember. Ya, itu betul. 2021. Artinya kalau misalkan Januari ya masih menggunakan ini bisa jadi temuan, bisa jadi temuan. bahan untuk nanti rapat P2K3. Ya, betul. Gitu. Oke Pak Reza, kita sudah ada di area stadion. Ini stadion kapasitasnya berapa banyak nih Pak? Stadion kapasitasnya sekitar 85.000 ya. Oh, 82.000. 82.000 dengan rumput yang dipakai ini adalah standar dari FIFA. Jadi memang khusus bisa digunakan dan memang harus digunakan untuk olahraga-olahraga internasional ya. Nah, jadi yang kemarin mungkin teman-teman lihat di berita ada yang namanya IEC, International Youth Championship. Itu yang untuk U19 ya, U19 Chelsea, kemudian Barcelona sama Liverpool. Oh, Real Madrid sama Real Madrid. Cuma karena
agendanya dipending gara-gara adanya Omikron, sehingga acaranya ditunda. Oh, ditunda. Nah, ini sama seperti yang lain ya, untuk rumput yang dipakai itu jenisnya adalah Zoysia matrela. Oh, gitu. Apa Khusus- itu bedanya? Memang khusus dipakai Memang khusus itu. untuk pipa yang standar yang diberi. Yang di bagian bawahnya ada saluran air Termasuk, untuk langsung ya. masuk ke dalam. Juga ada campuran hybrid Pak. Jadi rumput hybrid itu ada yang alami dan sintetis buatan. Ya. Jadi kalau pasirnya sendiri dari Boyolali Pak. Oh, gitu. Jadi Berarti kayak ini produk rumputnya beda. sebenarnya rumput asli ya, bukan sintetis ya? Campuran ya, Campuran. hybrid. Tapi memang Jadi hybrid komposisinya nggak terlalu banyak. Berarti hidup juga dong berarti ya Ya, rumputnya ya. betul. Terus sekarang lagi pekerjaan apa nih? Kalau kita lihat nih banyak sekali saat ini ada kita kren gitu. mengejar progres kursi Pak. Nah, Ya. kursi ini kan harus terpasang semua. Nah, Karena kita target Maret harus sudah jadi dan sudah finishing. Nah, saat ini juga ada pekerjaan rumput yang ada ini Pak. Bisa kita lihat itu alat untuk sinar. Sinar ini kalau malam hari dinyalakan supaya untuk perkembangan rumput sendiri. Oh, gitu. Untuk bercepat. Jadi ada Agar sinar tumbuh seperti yang terlihat di situ, bisa lihat. Ya, ini ada untuk menyinari rumput agar rumput tersebut bisa hidup. Karena ini hybrid campuran dari sintetis dengan rumput asli. Ya, tadi infonya pasirnya aja dari Boyolali, ya kan. Jadi kalau mau itu malam hari dia nyala di sana, ya. Kalau lihat teman-teman lihat ya di sini, ya. Pak Reja, ini kalau bisa gerak ya, berarti ya, betul. bisa nutup ya, Ya. berarti ya. Jadi atapnya ini retractable ya, jadi dia Ya. bisa buka tutup. Memang dikondisikan kalau misal ada hujan ya, kan kayak di Indonesia belum ada ya stadion yang Buka bisa tutup, buka tutup. iya. Termasuk juga mungkin untuk konser, Iya, ya iya, kan. iya, iya, iya. Kemarin sempat ada isu katanya mau ada BTS, tapi Iya, nggak tahu iya. nanti kita tahun depan mudah-mudahan kalau memang ada ya pasti rame. Iya gitu. pasti. Wah, Jadi- para penggemar BTS, fans BTS pada heboh, pada kesini semua bakalan. Jadi ini satu hal ya, kalau kita bicara dari aspek IHSE, pekerjaan atap ini dulu pada saat belum selesai dipasang ya kan masih banyak flank-flank yang masih belum dirangkai. Iya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Dalam hal ini kita mengacu ke peraturan ya, Iya. yang di Permenaker nomor 9 tahun 2016 ada requirement nih untuk orang-orang yang bekerja di ketinggian. ketinggian. Yang kita tahu ada dua macam ya, ada yang namanya TKBT dan TKPK. ya, tenaga kerja bangunan tinggi sama tenaga kerja pada ketinggian. Ketinggian. Nah, kalau yang di atas ini kebetulan karena ada aktivitas-aktivitas yang dia harus menggantung menggunakan akses tali, sehingga pekerjanya semua ya, kita bilang semua nih 100%. Semuanya adalah minimal TKPK 1. Nah, tapi kemudian kita juga minta harus ada tim untuk rescue. Jadi tim untuk rescue itu harus yang sudah tersertifikasi TKPK 2. Oke. Pak, sekarang kita di posisi di mana nih, Pak? Kita berada di FOP, lapangan utama, iya, di zona barat. Jadi di sini kalau misalkan ada pemain lewatnya di sini ya, Pak ya? Iya, lewat di sini. Kamu kasih lihat. Oke. Nah, di sini juga di sebelah kiri kita juga nih ofisialnya di sini ya, Pak. Ofisialnya ya, ofisial penduduk ofisialnya sini. Oke. Terus tadi di atas tadi katanya ada tempat apa gitu? Di atas itu ada sky view deck. Jadi untuk jogging track kita. Jadi lebarnya sekitar 2,5 meter. Terus itu mengelilingi satu stadion ini. Jadi digunakan untuk umum nanti untuk lakukan jogging track. Tempat orang lari gitu? Iya, lari atau jalan kaki, pokoknya jogging. Jadi nanti view-nya adalah view pantai dan view kota. Waduh, mendapat dua Gitu. view ya. Iya. Luar biasa. Biasa emang untuk project untuk wisatanya ada di sini dapat. Oke, kalau kita lihat rumputnya nih dari mana nih Pak? Ini adalah rumput hybrid ya. Rumput hybrid itu 95% adalah rumput organik, 5% adalah rumput sintetis. Rumput sintetisnya itu berasal dari Itali, Wah, rumput organiknya berasal dari Boyolali, dan pasirnya berasal dari Bengkulu. Itali, Boyolali, Bengkulu, jadilah ini ya. Ini.
Tapi nggak kelihatan juga ya mana yang sintetis, mana yang ini udah ngegabung deh ya. Karena 5% sintetisnya. Kecil. Kalau kita korek lebih dalam itu kelihatan sintetisnya. Jadi sintetis ini fungsinya untuk mengikat si rumput ini biar tidak mudah lepas. Gitu. Jadi sintetisnya itu hanya untuk mengikat aja. Yuk teman-teman lihat nih, kalau ini seperti kursi gaming ya. Jadi kalau orang teriak-teriak tuh di sini ya. Ngasih pengarahan ya. Kita duduk dulu di sini. Mantap, mantap, mantap. Terus di bagian bawahnya ini udah ada saluran air apa segala macam ya, untuk kalau ada hujan langsung bisa langsung masuk ke dalam gitu Pak ya. Ya, ini saluran emang kita pakai green building ya. Saluran ini udah ada saluran airnya, pipanya. Terus ada untuk air bersih untuk nyiram tumputnya juga, resapannya juga sudah kita persiapan juga seluruhnya. Jadi ini sebetulnya rapangan ini tingginya 1,5 meter dari tanah aslinya. 1,5 meter loh. Kalau digali ya. Luar biasa, kalau digali udah 1,5 meter, di bagian bawahnya pasti banyak pipa nih Pak ya. Ya betul sekali, banyak pipa, banyak saluran air juga di sini gitu kan. Karena di Indonesia cuma ada 2 musim, musim panas dan musim hujan, ya kan? Ya, oke. Berarti di atasnya ini nanti bisa ditutup-tutup Pak ya? Ya, di atasnya buka tutup, recycle room jadi menggunakan rel. Jadi yang atap, yang pekerjaan atap ini sudah selesai sebetulnya, tinggal pekerjaan untuk atap buka tutupnya aja. Nah ini pekerjaan ini yang paling berat adalah pada saat mengangkat atap ini. 3.800 ton kita angkat secara bersamaan dalam waktu 2 hari. Oke, luar biasa. Ini menggunakan teknologi yang sempat heboh viral itu ya? Ya, heboh viral dan perlu komitmen safety yang tinggi juga. Udah berapa bulan diundur sehingga kita pastikan safety, kita pastikan juga peralatannya siap, semuanya juga, rekan-rekan timnya juga siap, baru kita angkat. Baru diangkat, luar biasa. Jadi mundurnya lebih ke aspek keselamatan. Aspek keselamatan. Ya. Kita make sure sekali lagi bahwa semuanya siap, semuanya aman, baru kita lakukan pengangkatan. Oke. Oke, sekarang kita ada posisinya ada di mana nih Pak? Di lobby VVIP. Lobby VVIP. Ya, lobby VVIP. Ini jadi tamu VVIP akan masuk ke sini. Ya. Dia drop off sini langsung naik ke tadi ke lantai 3 mezanin untuk Royal Lounge. Oke. Ini berarti sudah hampir selesai semua ya? Saya lihat ini kayaknya cuma finishing aja ya pekerjaannya Pak. Ya. Progres berapa persen Pak sekarang Pak? Kalau progres keseluruhan sekitar 89%. 89%. Wah, sebentar lagi kelar ya. Menurut Bapak ini kira-kira sesuai nggak nih nanti target kita nih? Katanya Maret 2022 ya kayaknya ya? Ya, Maret 2022 kita usahakan semua selesai. Harus selesai itu. Harus selesai loh teman-teman ya. Tapi tidak sampai terjadi kecelakaan ya. Jadi harus zero accident, tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja walaupun kita dikejar oleh progres. Yuk kita jalan lagi. Untuk tahun ini juga kita udah mengajukan zero incident ya, bersama Wika, bersama Firama Karya, dan hasilnya datanya kita lolos untuk zero incident. Wah mantap sekali ya. Jadi ntar lagi Jakpro akan dapat untuk penghargaan zero accident. Sekalian untuk hadiah ulang tahun ya. Sekalian untuk hadiah ulang tahun ya, anniversary buat Jakpro ke 21 tahun ya. Oke, Pak, kita ada di mana nih, Pak? Kayaknya nyaman banget nih suasananya. Wah, gila. Wah, mewah nih kayaknya nih, Pak. Ini mana nih, Pak? Ini tepatnya kita berada di ruangan pers kompres. Oh, sudah pers kompres. Jadi kalau ada pers yang melakukan konferensi ya di sini di ruangan ini gitu kan. Okay. Jadi media ada duduk di sini. Di sini adalah para pemain mungkin official dan lain sebagainya. Dan di sini adalah tempat ruangan untuk itu. Oke, jadi misalkan ada semua pemain-pemain dari luar negeri atau pemain-pemain dari dalam juga, atau sponsor, semua nanti di sini semua. Ya, biasa setelah main kan tanya bagaimana ada pertandingan hari ini.
kemudian bagaimana mungkin kenapa bisa menang dan sebagainya gitu kan. Iya. Disampaikan di Bagus di sekali. ruang conference ini. Ini pertama kali digunakan oleh Pak Anies ya waktu konferensi pers kemarin. Jadi pertama kali digunakan oleh dia langsung, Pak Anies waktu konferensi. Ya. Pada saat pengangkatan kemarin itu ya, atau pada saat kapan? Pada saat soft launching kemarin tanggal 11 11 Desember kemarin. Desember ya. Oke, luar biasa. Jadi kemarin yang pada saat ada yang tadi saya bilang ada padi konser itu kita sebut sebagai soft launching. Oke. Jadi ada pengujian untuk sound system, kemudian lighting ya, kemudian juga dari banyak dari provinsi yang diundang ya pada kegiatan itu. Jadi mungkin tambah nih Pak Kasih Denny ya, JIS ini termasuk dalam salah satu bangunan yang lolos ya nominasi ya dan mendapatkan penghargaan untuk green building. Jadi merupakan bangunan yang memang mengusung konsep masa depan ya yang canggih. Kemudian kita juga tidak menghilangkan unsur-unsur dari DKI itu sendiri. Ya mungkin kalau kelihatan nih di atas nih ya, ini kayak ada apa namanya kalau di Jakarta tuh kuku balang ya. Kuku balang. Kemudian tadi ada di lift juga ada, kemudian di fasad apa namanya konsep? Fasad itu loreng Macan Kemayoran. Macan Kemayoran. Termasuk kursinya. Kursinya. Sampai warna ya. Melihat kursinya Nominasi orange. orange. Orange artinya apa tadi Pak? Orange tim Persija. Tim Persija. Orange tim ya. Persija. Jakpronya sendiri ya orange. Emang konsepnya DKI adalah orange gitu ya Pak ya. Oke. Pak, kalau boleh tahu di sini Bapak sendiri untuk handle K3-nya sendiri punya tim ada berapa banyak nih Pak? Kita satu tim itu seluruhnya ya, kalau misalnya plus KSO, subkon dan MK itu sekitar ada 80 orang. 80 orang ya. saja ya. HEC saja loh. Kebayang loh teman-teman ya. Kalau teman-teman berpikir, wah susah ya cari kerja di bidang K3. Nih buktinya, di proyek ini sudah 80 orang menyerap tenaga kerja bidang K3. Jadi sebenarnya karir K3 itu sebenarnya sangat menjamin juga ya Pak ya sekarang ini Pak ya. Tergantung owner juga. Tapi tergantung owner juga ya. Artinya dari pihak owner berikan requirement enggak. Oke. Nah di sini kita benar-benar tekankan nih. Mulai dari level manajernya, kemudian beberapa officer, benar-benar kita sesuaikan. Tapi selain K3 juga jabatan-jabatan fungsional lain. Contoh petugas P3K, kemudian untuk supervisor perancah, kemudian juga untuk tim pemadam kebakaran itu juga masuk dalam salah satu ya bagiannya dari 80 orang itu tadi. Iya. Dan yang paling menarik itu ada di sini adalah setiap satu orang officer itu akan melakukan pengawasan kontrol terhadap 50 sampai 100 orang pekerja. Sehingga memang kita banyak untuk officernya. Karena emang untuk pekerjaan ini kan banyak kan high risk ya, terutama pekerjaan di ketinggian gitu kan, pekerjaan yang menyangkut tentang peralatan gitu itu high risk. Jadi kita emang benar-benar melakukan pengawasan yang dilakukan oleh officer sendiri. Ya, komitmen lah ya, kembali ke komitmen Jakpro untuk menciptakan proyek yang safe dan alhamdulillah terbukti ya kita bisa mencapai zero accident. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau organisasi K3 itu bukan berarti harus ahli K3 umum aja, tapi ada juga perannya ahli K3 konstruksi, ada tadi supervisor perancah, tenaga kerja bekerja di ketinggian, tenaga kerja pekerjaan di ketinggian, ada petugas P3K, petugas damkar. Jadi teman-teman kalau mau kerja di K3 ya teman-teman tahu dulu nih mau di bidang apanya nih gitu ya. Nah jadi kalau di konstruksi, kalau memang ownernya komit, pasti dia akan menyediakan tenaga kerja yang berkompeten juga disesuaikan dengan jumlah si pekerjanya. Tadi saya sangat senang sekali nih mendengar 1:50. Jadi satu safety officer mengawasi 50 pekerja. Wah ini komitmen yang luar biasa nih. Padahal di regulasi itu nggak ada tuh Pak Reza ya. Itu nemu 1:50 itu gimana tuh ceritanya Pak? Kita lihatnya dari HSE plan mereka yang mereka buat sendiri. Jadi dari HSE plan mereka itu mereka mencantumkan satu officer untuk 50 pekerja. Dan itu akan kita tagih terus. Itu yang dipersyaratkan juga di awal gitu. Jadi memang sudah dipersyaratkan di CSMS sama di bagian RKK ya, di dalam RKK tersebut memang sudah berbunyi seperti itu. Cuman pada saat di lapangan dilaksanain enggak. Nah, kadang kontraktor itu pada saat tender dia secara dokumen lengkap semua, tapi pada saat di lapangan ternyata
nggak sesuai. Nah, ini cara memberikan teguran atau pengawasan itu seperti apa, Pak? Nah, yang pertama kita lihat sih antara implementasi sama regulasi sama metode kerja mereka ya. Kita lihat seperti apa sih metode kerjanya, terus regulasi seperti apa. Nah, di situ baru kita bisa menekankan mereka. Ini harus seperti ini, regulasinya sebegini, dan metode kerjanya seperti ini. Nah, gitu. Jadi mereka tidak bisa tidak bisa ngeles atau gimana gitu kan. Jadi kita berikan regulasi, kita berikan metode kerja. Nah, seperti ini yang harus kita lakukan. Jadi itu komitmen dari kita. Oke, jadi berarti ada reward dan punishment juga dong berarti ya, Pak ya? Ada. Seperti apa Pak kalau di Jakpro, Pak? Untuk kontraktor atau subkon atau pekerja yang memang dia komit terhadap menerapkan K3 di Jakpro ini? Kita ada rewardnya ya, setiap bulan itu ada rewardnya, seperti ada kecil ya, tumbler gitu misalnya, terus power bank, ada handphone juga. Untuk manajemennya, untuk pekerja yang melanggar kita lakukan denda. langsung ada dendanya ya. Sebagai contoh kemarin ya, waktu ada pengangkatan yang mungkin disampaikan oleh Pak Reza, foto gitu, itu langsung saya action, operator, rigger sama yang ada di situ langsung didenda. Dendanya 600.000 dan satu juga langsung dikeluarkan. Luar biasa. Ini salah satu bentuk komitmen. Kalau kita mau implementasi K3, apa yang sudah dibuat, direncanakan, harus dijalankan, termasuk sanksi. Kadang ini kita udah buat sedemikian rupa sanksi, tapi tidak dijalankan. Karena apa? Ya temen Pak, nggak konsisten. Wah ini subkon temen Pak, ini subkon ini punyanya bos. Kadang kayak gitu tuh, misalkan subkonnya titipan dari bos atau dari kontraktor lain atau dari BUMN, kadang disepelekan kayak gitu. Kalau kita sih intinya not excuse for safety. Jadi tidak ada misalnya kayak seperti lemah gitu, gimana lemah atau tidak oke silahkan asal begini, enggak. Tapi kita tegas. Tegas, tapi kita kalau mereka tidak bisa, kita lakukan mitigasi seperti apa mitigasinya, dan itu juga tidak melancing dari aturan regulasi yang berlaku. Leadership lah. Jadi bisa kita bilang kenapa ketegasan itu perlu. Ketika kita bicara leadership, ada sesuatu yang ketidaksesuaian gitu ya, atau adanya, kita bicaranya adalah NC, non-conformity. Ketika NC itu dibiarkan, itu ibarat kayak orang ada virus gitu ya di dalam tubuh. Ketika dibiarkan, dia akan jadi contoh yang lain. Contoh jelek itu akan menjadi contoh menular. Menular. Makanya memang di dalam leadership, role model terutama gitu ya, orang-orang yang punya bisa menjadi contoh bagi yang lain itu harus ditegaskan seperti itu. Jadi saya melihat ya intinya kita tuh komitmen. Komitmen. Jadi apa yang kita lakukan di sini, tim dari Jakpro, dari MK itu berkomitmen untuk menegakkan safety. Jadi setiap ada pelanggaran baik kecil maupun besar itu dendanya sama. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi seorang ahli K3 itu bukan kerja di lapangan aja, tapi orang K3 pun juga harus tahu sistem. Ya, termasuk juga hal budgeting ya teman-teman ya. Budgeting misalkan vendor harus menyediakan helm, rompi, sepatu, body harness. Ya harus dilakukan, harus dikeluarkan biaya itu. Kadang kontraktor buat RAB aja, tapi pada saat di lapangan orang K3 minta perlengkapan K3 malah nggak dikasih. Nah, ini peran juga para owner sebagai Jakpro sebagai owner juga harus menegaskan ini ya di dalam dokumen kontrak ataupun di dalam RKK tadi ya Pak ya. RKK. Oke, jadi teman-teman jangan lupa belajar membuat RKK. Satu lagi apa? Dokumen untuk biaya K3. Biaya K3 ya. Terus apa prosedurnya? Termasuk untuk metode statement, metode kerja ya. Termasuk juga teman-teman semua harus tahu sanksi apa ataupun punishment apa yang diberikan oleh si owner itu. Oke, Pak, di sini kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang mendukung proyek ini, Pak. Boleh diperkenalkan, Pak? Ini perusahaan-perusahaan apa aja? Ini adalah yang satu adalah kita terdiri dari Jakpro ya, Jakpro yang ownernya untuk main stadion ini. Terus yang kedua adalah konsultan kita, terdiri dari Pirama Karya, Bina Karya, dan WT Partnership. Itu sebagai konsultan kita. Selanjutnya untuk KSO-nya, kita ada 3 kontraktor besar juga. Yang pertama adalah Wika Gedung, yang kedua ada Jaya Konstruksi, Jakon, yang ketiga ada PP. Itu dalam satu wadah namanya KSO. Dan leadernya adalah di sini adalah Wika Gedung. Mungkin Pak Reza bisa jelasin Pak,
peran masing-masing ini, terus KSO itu nanti bertanggung jawab ke Jakpro itu apa? Nah, silakan Pak. Ya, jadi di dalam struktural terutama K3 ya mungkin ya, yang pelaksana di lapangan itu biasa disebut sebagai kontraktor. Nah, kontraktor di sini ini bisa single corporate atau joint corporate. Makanya di sini disebutnya KSO. Ada beberapa yang namanya JO. Ada juga konsorsium, sama. Prinsipnya itu adalah beberapa perusahaan yang membentuk perusahaan baru. Ya, di sini makanya namanya KSO. Nah, dari KSO ini kalau kontraktor itu berarti semua yang menghandle pekerjaan di lapangan, kemudian labornya juga, kemudian di atas dari kontraktor itu ada yang namanya konsultan pengawas. Atau kita biasa sebut MK. Ya. Di sini MK-nya adalah dari Firama dan Binakarya. Ya, jadi pengawas ini bisa disebut itu perpanjangan tangan dari owner. Jadi owner itu kan mungkin kita karena banyak bisnis proses yang lain, sehingga kita juga mungkin merasa bahwa kita butuh tenaga ahli nih untuk melakukan pengawasan, karena owner itu biasanya kan lebih secara general di bisnis aja ya, sehingga kita mempercayakan kepada konsultan pengawas. Nah, konsultan pengawas ini fungsinya ngawasin ini nih, yang 3 perusahaan KSO, tadi, betul, KSO ya. Jadi memastikan bahwa mereka melaksanakan requirement yang ditetapkan oleh Jakpro, menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan K3-nya juga, termasuk semua proses mulai dari planning, pelaksanaan, cek sampai ke action. Itu dilaksanakan. Nah, di atasnya Firama yang tadi mungkin tadi sempat disampaikan ya di kantor, ada yang namanya konsultan perencana. Jadi konsultan perencana itu dia yang punya planning nih, sehingga ketika konsultan pengawas itu dia melihat di lapangan, nah nanti konsultan perencana ini yang akan melihat ini sesuai nggak sama konsep awalnya gitu, dari segi bangunannya, kemudian dari konstruksinya, dari pekerjaan yang lain-lain. Jadi nanti dia juga yang akan ini. Jadi memang segitu kompleksnya. Gitu ya teman-teman ya, banyak sekali perusahaan yang kerjasama. Jakpro adalah si ownernya, Jakpro sendiri adalah BUMD di bawah DKI Jakarta, lalu ada perencana. Jakpro punya keinginan apa bangun kayak gini, dibuatlah oleh si WT Partnership. Ya, lalu siapa yang ngebangun? Wah, ditenderin lah tadi ya melalui CSMS dan lain-lain 3 perusahaan tadi, lalu diawasilah oleh Firama Kaya dan Binakarya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kompleks banget kalau teman-teman kerja di K3, bukan hanya urusan K3 aja. Teman-teman juga harus tahu kolaborasi seperti ini, Jakarta Kota Kolaborasi dia bilang kayak gitu kan. Orang K3 juga harus berkolaborasi dengan departemen atau divisi lain, nggak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi harus kerjasama, berkomunikasi dengan bagian supplier, vendor, ataupun divisi-divisi lain. Betul ya, gitu Pak Reja ya? Kita banyak ya, artinya di dalam proyek itu mulai dari aspek teknis, keuangan, kemudian juga ada umum, SDM gitu ya, itu masing-masing punya peranan nih. Ya, sekali lagi kita K3, mutu ya dan lingkungan termasuk security itu adalah integrated management system yang harus terintegrasi nih. Masing-masing punya peran. Jadi kalau kita bicara K3, ada yang SI dan kita nggak bisa melihat hanya dari penyebab langsungnya, tapi kita pasti melihat dari sisi organisasi. Termasuk kayak tadi nih, misal kayak denda gitu ya. Kalau misal dari dari bagian akuntansi ya, dari keuangan itu tidak komit, maka sistem denda tadi nggak mungkin berjalan. Jadi udah dikasih warning, tapi nggak dikasih denda nih. Orangnya masa mau ngasih duit langsung, nah mungkin biasanya dilakukan pemotongan pada opnam biasanya, atau pada saat mereka mengajukan invoice. Jadi gitu ya. Bisa jadi denda itu ditempelin ke invoice, nanti langsung dipotong dari tagihan mereka. Biasa jadi dendanya tadi dijadikan reward lagi gitu ya Pak ya, untuk pekerja. Jadi sebenarnya denda itu kalau di project bukan untuk manajemen ataupun orang K3, tapi dikembalikan lagi sebagai reward. Betul gitu Pak ya? Dan termasuk juga di awal pada saat project itu berjalan, kita kan meminta mereka membuat suatu fakta integritas. Nah, itu merupakan persyaratan utama nih dalam pengajuan RKK. Halaman pertamanya itu adalah fakta integritas tadi. Tujuannya untuk apa? Ketika ada penolakan-penolakan seperti tadi, kita kembalikan. Kalian sudah tanda tangan nih fakta integritas ini, bahwa kita berjanji ya kan akan menerapkan semua aspek-aspek keselamatan
di dalam proyek ini seperti itu. Gitu ya. Nah. Denda itu juga sebetulnya bukan hanya sebagai reward aja ya. Tapi kita gunakan sebagai campaign juga. Campaign juga. Jadi seperti misalnya untuk spanduk, terus hazard komunikasi, terus juga APD, training itu kita gunakan untuk itu. Jadi denda itu emang untuk pekerja lagi untuk kemajuan kita juga gitu. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman yang ngomongin soal denda kalau di project bukan untuk orang K3, kadang berpikiran, wah ini orang K3 ngasih denda enak banget ya, banyak duit orang K3, pikirnya kayak gitu ya. Kadang kita itu juga kalau di project kayak gini suka jadi musuh, Pak. Ini bagaimana cara kita berkomunikasi dengan para supplier, para vendor di project itu kayak gimana Pak kalau di sini Pak, tekniknya untuk berkomunikasi, memberikan sosialisasi dan lain-lain? Ya, kita ada beberapa metode ya. Yang pertama kita pada saat komunikasi itu pada saat kita melakukan toolbox meeting. Toolbox meeting, terus ada safety talk. Safety talk itu seluruh pekerja kita kumpul satu ruangan, kita lakukan sosialisasi K3. Terus yang terakhir pada saat koordinasi meeting. Koordinasi meeting itu untuk para petinggi-petinggi K3-nya. Nah, di situ kita lakukan sosialisasi ke situ untuk menyampaikan misi dan visi dari Jakpro dan MK sendiri untuk mereka gitu kan. Jadi kita sampaikan apa yang kita inginkan, kita sampaikan apa yang kita mau, dan kita sampaikan juga reward dan punishment-nya di situ. Oke, jadi teman-teman, orang K3 pun harus menguasai namanya public speaking gitu ya Pak ya? Wajib. Kenapa? Karena nanti tugas kita memberikan safety induction untuk para tamu, untuk para pekerja baru. Lalu misalkan untuk di sehari-hari ada yang namanya toolbox meeting, ya kan? Ada lagi safety talk, ya kan? Dan terakhir adalah safety meeting, yang mana kita harus mengumpulkan para petinggi-petinggi dari supplier, dari subkon, ataupun para orang K3-nya sendiri. Gimana kita menyampaikan keinginan kita, visi dan misi kita? Mungkin ada yang namanya rapat P2K3 kali Pak ya? Seperti itu ya? Kalau rapat P2K3 kan hanya untuk sebagai organisasi sendiri ya, Jakpro sendiri. Tapi kalau untuk lintas organisasi, misalnya ke kontrak konsultan gitu, Krama Karya gitu kan, terus ke KSO, itu melalui safety meeting. Yang kita lakukan seminggu sekali. Jadi gitu ya? Gitu ya Pak Reja ya? Jadi kalau P2K3 hanya untuk internal gitu ya? Betul, P2K3 kan bisa dibilang lebih ke perwakilan ya, perwakilan untuk Jakpro secara organisasi. Nah, tim project, karena di Jakpro kan ada beberapa project ya, ada project team, ada project JIS. Kita tetap mengambil juga nih, ada perwakilan dari masing-masing project yang dimasukkan ke dalam P2K3. Nah, selain dari project, kita juga ada dari yang namanya SPU. Jadi SPU itu adalah Strategic Business Unit atau yang pengelola aset. Itu juga masuk dalam anggota P2K3. Nah, tapi ini tadi juga perlu sampaikan nih bahwa ketika kita bicara komunikasi semacam tadi, gitu, kan kita mengacu ke ISO 45000 nih, bahwa komunikasi itu juga harus disediakan dan kita juga harus bisa meyakinkan ke pekerja bahwa tidak akan ada yang namanya kesan blaming. Jadi kita harus bisa nih menarik partisipasi. Nah, makanya kalau di ISO itu penting tuh ya, karena pentingnya masukan dari pekerja, masukan dari konsultan, masukan dari kontraktor, itu akan meningkatkan nih performanya dari penerapan K3 itu sendiri. Kan kadang banyak ya yang pekerja tuh kayak takut-takut gitu. Nah, itu sebagai seorang pimpinan gitu ya, manajemen itu harus bisa meyakinkan Pak, bahwa tidak akan ada yang disalahkan ketika kalian melaporkan adanya unsafe act ataupun unsafe condition. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa hal yang menarik dari stadion ini membedakan dengan stadion-stadion yang ada di Indonesia nih Pak? Hal yang paling menarik di stadion ini adalah setiap pada saat kita ada event ataupun acara pertandingan atau apa semua, setiap stadion itu yang paling menjadi kendala tuh ketika maksudnya jam sholat, waktu sholat. Kendala musolanya kecil, penuh, orangnya banyak, sehingga di JIS ini diantisipasi dengan apa? Orang bisa sholat dimanapun, bisa di RAM, bisa di parkiran, dengan nanti bisa melihat dengan di area parkiran RAM itu udah digarisin menuju kiblat semua, dan setiap sudut ada tempat wudhu, itu berjumlah 99 tempat wudhu sesuai dengan Asmaul Husna. Biasa. Ini konsep yang memang diinginkan oleh Pak Anies Baswedan. Pak Anies ya. Ya, mengingat beliau kan sangat ini ya, termasuk. Jadi tempat wudhunya pun banyak nih Pak ya? 99. Jadi tidak akan ada berebut tempat wudhu, tidak akan berebut tempat sholat gitu kan, tidak ada antrian orang memasuki musola untuk sholat, sehingga orang bisa sholat dimanapun, dia bisa menggelar sejadah saat di bawah sejadah.
Oke. Kabarnya juga RAM-nya pun menghadap ke kiblat, betul itu, Pak? Betul, untuk RAM-nya sendiri kita garisnya itu ada menghadap ke kiblat sesuai dengan saf sholat. Dan Jadi nanti kalau teman-teman nonton bola tidak perlu khawatir lagi misalkan, wah saya nanti sholatnya di mana? Nah itu sering banget jadi kendala ya. Nah di sini disediakan semua sehingga banyak para pemimpin-pemimpin daerah yang benchmarking ke sini, studi banding bagaimana mereka membuat stadion yang baik dan menyesuaikan dengan syariat-syariat dan lain-lain. Begitu ya Pak ya? Betul. Dari mana aja Pak yang kemarin sudah datang ke sini Pak? yang saya datang dari mana ya? Dari kemarin dari Wali Kota Kendari, dari Wali Kota Salatiga, Wali Kota Cilegon, terus dari Medan juga datang, terus dari Kalimantan Timur, dari Pekanbaru juga udah ada ke sini. Jadi mereka melakukan benchmarking ke sini untuk melihat stadion ini. Jadi banyak banget loh pejabat-pejabat yang datang ke sini ya. Jadi rugi banget loh kalau teman-teman semua misalkan ada pertandingan nanti kalau sudah diresmiin, kalau nggak datang ke sini nggak nyobain nih stadion baru, stadion terbesar dan tercanggih yang ada di Indonesia. Betul ya Pak ya? Betul, insya Allah tercanggih karena kita mengkonsep smart stadion. Smart stadion, gitu ya. Mungkin ada dari Pak Reza, apalagi kira-kira kelebihan dari stadion ini Pak? Ya, stadion ini tentunya mengusung konsep adalah stadion kita. Jadi memang stadion ini adalah diharapkan merasa dimiliki ya oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga DKI, sehingga harapannya dengan dibangunnya stadion ini mampu memberikan manfaat terutama ya, baik itu untuk olahraga, wisata ya. Jadi seperti yang tadi Ding tahu ini ada Sky Bridge View yang nggak pernah mungkin ya ada yang kepikiran bakal lari jogging di atas ketinggian 65 meter ya. 65 meter jogging loh teman-teman. Gimana tuh memikirnya? Di pantai bisa lihat Danau Sunter, kita bisa lihat area perkotaan daerah sini, itu hanya dengan jogging lari saja di atas. Jogging lari dapat view, dapat sehat, hanya ada di JIS. Coba ya. Jadi kalau teman-teman nanti kalau sudah launching cobain deh ya. Untuk jogging tracknya ada di atas berapa meter tuh Pak ketinggiannya? Sekitar 85 meter. 85 meter. Bayang nggak tuh lari 85 meter. Tapi tetap faktor safety-nya diutamakan dengan menutup semua gitu ya Pak Reza ya? Ada aspek safety faktornya ya. Ada safety faktor yang akan kita jalani di sini ya untuk Sky View Deck itu, Sky View untuk jogging track itu. Jadi per meternya itu bisa menampung 2000 kilo. Jadi untuk kekuatannya itu 2000 kilo sehingga benar-benar aman dibuat untuk lari. Beberapa orang bersamaan gitu. Tentunya pasti akan dibatasin ya, nggak mungkin semuanya bisa lari gitu ya. Pasti ada pembatasan jumlah orang karena kan beban bergerak kalau di teknik sipil itu kan beda dengan beban mati. Orang lari kan ada bergerak-gerak seperti itu. Oke, ditunggu aja ya teman-teman ya. Kirinya kan tentu pada ketinggian tersebut. Iya, belum lagi ada angin juga. Oke, nanti tunggu ya teman-teman semua. Nanti mungkin pada saat launching mungkin Melea dan Media Tama juga akan hadir ke sini lagi. Mungkin kalau Pak Reza dan teman-teman di sini Bapak bisa membuka lagi kesempatan buat kita nanti ke sini. Oke, tunggu aja ya. Oke, para pegiat K3, kita tadi sudah keliling-keliling terkait dengan proyek JIS ini. Jadi, kalau teman-teman menjadi seorang ahli K3, bukan hanya di K3-nya saja, teman-teman juga harus mengetahui dari sisi mutu, ya kualitas, keamanan, termasuk juga teman-teman juga harus dapat berkomunikasi dengan pekerja. Oke? Itu aja dari saya, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share ke teman-teman yang lain agar video ini menjadi video menarik dan Kak Cideni nanti akan berkunjung ke project-project ataupun perusahaan-perusahaan atau pabrik teman-teman semua. Kalau ada pabrik atau project yang mau dikunjungi, silakan tinggalkan komen ya. Kita akan berkunjung ke pabrik ataupun perusahaan Bapak Ibu semua. Salam K3!